hadirkan. Jadi Pak Ali Imran saya jadikan co-host. Tambahkan sebagai rekan penyelenggara ya Pak Ali Imran. Pak Ali Imran atau Pak Faris Akbar ini? Nah, dua-duanya ya, saya jadikan. Jadi nanti mohon izin untuk ya. Faris anaknya. Anaknya ya. Iya. Abu Faris. Faris berarti. Baik, izin share screen. Jadi seperti biasa nanti materinya dari saya ya berapa menit, setelah itu nanti baru ke baru ke mahasiswa ya. Salam Ibu Memes Salyani ya, terima kasih sudah hadir. Oke, mohon ini ya ke apa? Sebentar, saya udah share screen. Oke, coba saya coba dulu ya. Kadang ini biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sefudin. Sama-sama Pak dosen. Wali Imron yang kelihatan. Oke ya, nanti mohon izin untuk di mute dulu ya. Saya akan presentasi lebih kurang 5 sampai 10 menit. Setelah itu nanti baru presentasi dari mahasiswa ya. Baik. Nah, kadang suka begini nih, sebentar ya. Begini biasanya kalau umpamanya share-nya itu. Oke, saya mungkin share-nya itu di Windows, kemudian di Microsoft Edge-nya, Enter-nya, sebentar. Saya harus di sini. Share-nya itu di Windows. Nah, kita pakai ini share-nya, baru nanti dikecilkan. Oke, sebentar. Slide saya sudah kelihatan. Nah, kelihatan ya. Dia perlu waktu sebentar. Oke, sudah kelihatan ya. Paling slide saya kelihatan ya. Kelihatan. Sudah kelihatan. Sudah Pak dosen kelihatan. Dan Pak dosen. Baik, terima kasih. Izin memulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa Allah azza wa jalla aidan ya'ni innamal hayat dunya ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zina wa tafakhurun wa taqasurun bainal amwali wal aulad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayat kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Faqala aidan muru auladakum bis salati wa hum abna'i sab'a sinin wadribuhum fi al-ashar atau fil ashar.
Inna asrul hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program sarjana, program studi pendidikan agama Islam, Sekolah Agama Islam Falah Bogor. Ya, terima kasih atas kehadirannya di mata kuliah pengembangan peserta didik. Ya, mohon kepada yang bergabung boleh di mute ya, boleh dibisukan di kelas buku. Ya, oke. Kemudian ternyata ini kalau untuk penyelenggaranya dipindahkan, saya nggak bisa nge-share ininya nih, nggak bisa klik satu-satu, jadi harus Pak Ali Imron yang nge-klik kayaknya nih. Mulai dari kalam ilahi, kemudian sunnah nabawiyah ya. Baik ya, kebetulan udah hafal juga ya. Kita mulai ya mata kuliah ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam mana surat apa tuh? Yang pertama lihat Pak Ustaz Ali Imron ya. Di kalam ilahi boleh diklik tuh ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, diklik yang sebelah sini ya. Nah, itu klik. I'lamu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Ya, sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah laib, permainan ya. Kemudian walahun, sesuatu yang sifatnya itu apa? Bersenang-senang gitu ya. Lahun itu ya yang mungkin orang belum terjemah itu sia-sia gitu ya. Wataka sur atau watafa hurun atau wataka surun bainal amwal wal aulad ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan nih tentang bagaimana manusia itu diberitahu i'lamu, ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu adalah ya mulai dari laibun ya. Artinya itu adalah apa? Adalah permainan gitu ya, permainan. Kehidupan dunia itu permainan. Ya, setelah permainan apalagi? Setelah permainan berikutnya adalah apa? Lahwun ya, sesuatu yang sifatnya bisa jadi itu adalah ya yang kesannya itu adalah sia-sia gitu ya, sia-sia artinya itu bermain, bercanda dan lain sebagainya gitu ya. Itu adalah sifat dari dunia. Oke. Nah, kemudian juga itu ternyata juga menjadi dasar tuh ya, menjadi satu tempat untuk watafahurun, berbangga-bangga ya, dan juga watakasur, dan juga memperbanyak gitu ya, berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan juga anak. Ini sempat kemarin dibahas ya tentang bagaimana perkembangan jadi dari tafsir bil maksur dan juga spesifiknya adalah tafsir bil ra'yi. Ini tafsir dari siapa? Dari Profesor Dr. Quraish Shihab yang menjelaskan tentang ayat ini sejatinya juga berbicara tentang bagaimana sebenarnya perkembangan ya dari peserta didik itu sendiri ya, perkembangan dari peserta didik sehingga kemudian ada fase di mana dunia itu ya tempatnya laibun ya, permainan ya, terutama ini di usia anak-anak di bawah 5 tahun gitu ya. Nah, di situ ada apa? Ada istilahnya itu ya mereka adalah waktunya bermain ya. Jadi i'lamu annamal hayatud dunya laibun walahwun wazinah watafahurum bainakum watakasuru fil amwali wal aulad kamasali ghaisi ajabal kuffaru nabatuh summa yahijul fatarahu musfaran summa yakunu qutama wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur ya. Jadi dari tafsir Al-Misbahnya Quraish Shihab menjelaskan bahwasanya makna laib di situ adalah permainan yang merupakan karakteristik dari bayi dan juga balita. Sedangkan lahun ya merupakan gambaran karakteristik anak-anak akhir ya, yaitu usia sekolah dasar.
Kemudian ada zina atau perhiasan, berhias. Ini adalah kebiasaan dari remaja, ya, terutama remaja putri, ya. Kemudian wattafakhur atau tafakhur, berbangga, yang merupakan sifat dari orang dewasa, dan diakhiri dengan takasur fil amwal wal aulad. Ya, ini adalah sifat dari orang tua, di mana saya punya anak sekian, saya punya harta sekian, gitu ya. Ini tafsir bil ra'yi, tafsir bil ilmi, penjelasan lebih luas dari makna yang aktual menjadi bagian dari makna yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena kita akan bahas tentang perkembangan, ya. Oke, kemudian terkait juga dengan sunnah nabawiyah, kita ingatkan kembali kemarin kita bahas tentang, ya, dikatakan an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abuwahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi kama salil bahimati tuntajul bahimah hal tarofi. Bahkan setiap anak, ya, kullu mauludin, dilahirkan menurut fitrah, ya, ada potensi beragama Islam. Maka, ya, kedua orang tuanya lah yang membelokkannya, ya, orang tuanya fa abwahu yuhawidanihi, menjadikan binatang, apakah kamu melihat kekurangan padanya, gitu ya. Nah, ini jelas sekali. Kemudian dalam proses tumbuh kembang, ya, proses perkembangan peserta didik, kita juga diingatkan dengan proses yang harus dilalui. Riwayatnya Abu Daud dikatakan, ya, tadi saya sudah bacakan hadisnya, muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asyri sinin, ya. Perhatikanlah, perintahkanlah, ya, anak-anak sholat ketika berusia, ya, 7 tahun, ya. Jika mereka telah berumur 10 tahun, fadribuhum, ya, pukullah mereka apabila wahum abna'u asri sini. Di sini tentu saja sangat luas, tetapi ada teori yang kemudian dikembangkan, misalnya ada reward and punishment, gitu ya. Ada teori tentang, teman-teman semuanya, slide saya kelihatan ya, berjalan ya. Kelihatan Pak dosen. Jalan ya, mudah-mudahan kelihatan. Terlihat, Jangan sampai nanti nggak terlihat. kelihatan nih. Kadang kalau oke, ya, ya, terima kasih. Ya, lanjut. Baik. Nah, ketika bicara tentang Nggak ada suaranya Pak dosen. Ini cukup gangguan. Kemana Pak dosennya? Pak Ketuk? Keluar sebentar. Gerah, Sepertinya cari angin. tersendat.
Pak Suminem bisa di mute tidak? Ini siapa sih guys? Oh, kamu baru ngeliat? Pak, maaf Pak, di mute dulu Pak. Bukan layarnya Pak, tapi mikrofonnya. Itu sekali aja.
tanya. Biasa tuh. Kenapa pada diam-diam ini, diam-diam baik? Pak Faris. Ngantuk. Tuluh balik. Hari ini nggak ada Pak Ali, adanya Pak Faris. Ngopi dulu Pak, ngopi dulu biar nggak ngantuk. Siap. Belum ngopi nih. Iya. Saya mau nyusu Pak, nyusu. Nyusu naon Pak? Entas, beting. Aduh ampun, hiburan hari refreshing supaya nggak terlalu stres Pak. Biasa hiburan hari kemarin aja dulu. Abdul Mati nggak seneng banget tuh. Enggak stres juga. Set. Ini setiap Jumat bolos mulu kerja. Ini ganti aja nih kuliahnya malam. Bisul, balik. Pak. Mau kayak gimana pun ya, bawa happy aja. Masukan kita tampung. Malamnya jam berapa nih? Ya, habis sholat Isya kan enak tuh, ya kan? Pak bolos mulu nih, udah urusan dapur. Iya, urusan dapur nih kurang nih. Apa-apa Pak. Malam banyak acara. Kemarin Enggak apa-apa gimana? Nanti dipecat ini. Dipecat sama istri repot nih. Yang penting menyesuaikan aja. Enggak bisa Pesan buat keluarga, Nggak bisa. sama buat kuliah. Nggak bisa nyusu nanti. Ini kalau bolos nyusu. Nggak bisa nyusu Pak, nggak boleh punya susu. Udah pada tidur semua, matiin lampunya jadi dia jalan batuk. Apa baik? Ya Bunda, mau tidur aja Bunda. Nggak tidur siang. Ayo tidur. Disuruh Bunda tidur. Cepat tidur. Kasih bantal guling tuh. Kunaon. Ayo tidur, ayo. Malah ibunya yang tidur. Sama ayahnya. Nambah. Sama ayahnya nambah Pak Ustadz Ali. Nah, aku izin lah. Pak, aku izin ya kontrol. Mau kerja nih, mau berangkat lagi. Aku absen ya. Aku absen. Langsung keluar. Alfa, jatuhnya Alfa itu. Loh, kan daftar absennya ke kampus. Aman kali, Pak. Sekarang. Ini diterusin nggak ini kuliah nih matkul, Pak Misno? Teruskan dengan diskusi ini. Itu aja baca PPT itu yang presentasi itu dong sambil nunggu, tapi minta izin sama Pak dosen di grup yang ada dosennya. Di Japri aja itu Pak Bebas. Yang baca Pak Suhendi, kangen nih sama suara Pak Suhendi. Kan barusan udah ngomong. Ini udah asar nih Pak Abah. Bentar lagi ya. Masih apa? Asar dulu apa gimana, lanjut aja dulu Pak. Ngopi dulu. Kopinya bahe ya. Ambil kopi. Katanya kopi. Nyusu apa kopi ini yang benar. Yang penting mah sehat lah. Sehat, lancar. 4 sehat 5 beubeung. 4 sehat 5 beubeung. Siap Pak. Sangguan Pak lah, sangguan. Pak, kalau yang namanya Pak Burhanuddin yang mana ya? Nggak ada namanya Burhanuddin. Saya belum lihat wajahnya. Siswa baru. Itu Pak Faris yang baru itu. Masya Allah. Pak Faris ya, Pak Faris, Pak Tito ya. Iya. Wah. Pak Faris. Di kelompok sehat, saya penuh ada namanya Pak Burhanuddin.
Pak Faris itu siswa baru. Heeh, Susah baru suka nyusul siswa mulu baru itu. Iya, ujian. aduh, terpakai kopiah ieu mah. Heeh. Kebanyakan bedah buku Imam Ghazali. Widih, Masya Allah. Barokah ya. Iya, jadi Pak Faris itu berkah. Pada bahagia banget kayaknya jurnal udah pada selesai nih. Oh iya, jurnal gimana itu Pak Ustadz Ali? Maksudnya gimana pembimbingnya wajib harus mengikuti. Kita ikut dosen pembimbing itu. Yang kosong siapa? Kayaknya itu nggak ada kabar lagi tuh share. Cari Pak Hendra dosen pembimbingnya. Bapak sudah berapa grupnya, Pak? Pak Ali jawabnya gimana kemarin ditanyakan, yang kosong nggak tahu juga. Ya kan itu, maka tanya di sinilah. Iya, jadi kan Pak Nasir ini nge-share-nya, jadi masih ada sisa 2, ada 3. Aduh, saya jadi bingung tuh sisa-sisa itu maksudnya gimana Pak Nasir ini? Maksudnya kalau Sekarang Pak Hendra maunya kemana? Pembimbingnya ya siapa? yang mau bantu semuanya Pak pembimbingnya. Semuanya pakai Iya, joki aja. jadi referensinya, mengetiknya kayak gitu. Nanti kita tinggal belajarnya, membaca, menghafal Oh iya, gitu. Yang begitu Pak, yang saya cari Pak. Pak Ustadz Ali. ada itu. Nah, Coba siapa tuh? koordinasi dah. Kasih bocoran. Ustadz Ali kasih bocoran. Tuh, coba tanya Pak Martin tuh. Ya, tanya lagi, lempar-lempar terus ah. Pak Dimas lempar, Abah lempar, Pak Nasir lempar. Ya kan? Bentuk tidak makan dan minum susu. Ya serius ini Pak Ustadz Ali, kira-kira nih yang aman pendampingannya, yang ya inna mama asobirin lah. Pendampingannya yang tujuan masa ini mah ya begitulah. Salah lagi. Allah, hebat banget Pak Hendra ya, luar biasa. Kalau saran saya mah kuliah jangan menjadikan beban, santai aja. Selagi bisa ikutin, kagak bisa tinggal ngomong sama dosen. Izin. Absen Pak dosen. Wah ini Pak Andika udah jempol aja. Selesai nih. Nanti lulusnya bareng Pak. Ini selesai nih. Om. Ya. Nih ya, saya lihat jadwalnya ya. Langsung tutup ya. Rehat Pak Ketua. Jam 14.30 sampai jam 16.40. Wah, masih panjang. Mendingan Masih baca itu aja tuh. panjang. Kelompok 1 dulu aja untuk Ya, ini. kelompok 1 silakan baca itunya koran. Kelompok Bentar. 1 presentasi bersama kelompok 2-nya sambil menunggu Pak dosennya hadir. Silakan kelompok 1. Untuk penyampaian makalah aja dulu, 1 dan 2. Nomor 1 dulu Pak. Iya, penyampaian makalah dulu, nanti lanjut kelompok penyampaian makalah, baru pertanyaan digabung terakhir aja. Baik. Ya, bergabung aja langsung. Bu Eli, ayo. Pak Ali, ada feedbacknya. Pakai 1 alat aja mungkin Pak Ali. Jadi dengang-dengung nggak karuan gitu.
Tes tes. Nggak ada suaranya. Bu Eli, ayo Bu, kelompok 1 Bu. Astagfirullah. Ini saya dari tadi ngomong nggak ada videonya ya, berarti udah semangat banget ini. Suaranya juga nggak ada saat. Iya, udah hampir 1,5 jam sampai kemana tadi rekamannya ini ya. Itu saya semangat banget ini, udah nggak direkam lagi ini jadi. Oke, terima kasih Pak Usman Sirajuddin ya. Ini masih 43 masih semangat, berarti luar biasa. Gambarnya nggak ada, suaranya juga nggak ada, tapi gambarnya tadi ada ya. Di awal Tidak ada juga. Iya nih, Nggak ada diem-diem juga. baik ya, nggak ada yang telepon kayaknya ya. Ya udahlah, mohon maaf lahir batin. Nah, saya udah semangat banget ini, serius saya semangat banget ini. Kirain lagi ke Menjelaskan sudah belakang. berapi-api ini, sahabat, tapi hilang ini ya. Gak apa-apa, baik, terima kasih Bapak sekalian. Kita lanjutkan dengan presentasi, ada 2 kelompok, mudah-mudahan gak usah lama-lama lah ya, 10 sampai 15 menit cukup. Nah, nanti ada 2 kelompok. Silakan, siapa nih Ustaz Ali Imran nih? Tadi internetnya mati berarti. Kekurangannya gitu, dia nggak kelihatan ketika presentasi, sayangnya itu. Baik, silakan. Siapa yang presentasi hari ini? Silakan. Suara saya terdengar ya? masih Dengar Pak, Oke. terdengar jelas. Iya nih, aduh, saya udah semangat banget ini. Baik, silakan di kelompok pertama nih untuk presentasi, silakan. Siapa yang presentasi hari ini? Kelompok 1 dulu katanya, Pak. Ya, silakan, langsung saja ya. Boleh langsung share screen-nya. Kalau kurang nanti saya boleh inikan namanya. Oh iya, nanti berarti saya minta untuk ini ya, Ustaz Taswidin paling rajin biasanya nih ya, untuk yang hadirnya ya. Iya Pak, nanti kami buatkan rekapannya untuk Ya, nanti saya akan presentasi juga. Tapi nanti sekali-kali saya presentasi juga kalau waktunya agak cukup. Oke, silahkan langsung. Ya, mana suaranya? Ya, silahkan suaranya. Juga Pak, tapi belum ada yang Azan Pak dosen, bentar. Ya, silahkan.
Mana nih? Ada suaranya? Bentar Pak dosen, lagi suara adzan jadi nggak agak berisik. Oke, boleh. Kita dengar adzan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Nabi Nusrin ala murutmarutin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Nabina wa syafina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati Bapak dosen kita Bapak Dr. Misno, yang kami hormati para asatidz, asatidzah yang tentunya tidak mengurangi rasa hormat saya, takdim saya, rasa segenap bersatu. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbi, yang mana di siang ini kita bisa ditemukan oleh Allah SWT dan sehat walafiat dalam rangka uthlubul ilmi, menuntut ilmu. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini menjadikan keberkahan buat kita semuanya. Sholawat dan salam kita tujuan ala Habibina wa Syafina Maulana Muhammad sallallahu sahabat tabi'in dan kita selaku umat beliau yang mengharapkan syafaatnya kemana nanti. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Di sore ini kami akan mempresentasikan kelompok 1 yang berjudul teori karakteristik perkembangan anak usia sekolah, disusun oleh kelompok 1 yang namanya Ali Imron, Ria Lestari, Eli Kamalia, Maya Maulida Muslina, dan Sabaria. Untuk menyingkat waktu, karena kita dikasih waktu nggak banyak, mari kita baca dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan acara presentasi ini berjalan lancar. Lahadiniya wa bin syalihah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya kan selanjutnya untuk mempresentasikan kelompok 1 yang pertama akan yang mempresentasikan Ibu Eli. Kepadanya kami persilahkan. Ya, terima kasih Abi. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan
hasil dari kelompok kami. Yang pertama, pendahuluan latar belakang. Masa kanak-kanak atau yang sering disebut sebagai usia sekolah, sekitar usia 6 sampai 12 tahun, merupakan tahap perkembangan yang sangat penting dan menentukan dalam kehidupan seorang individu. Pada fase ini, anak-anak tidak hanya mengalami pertumbuhan fisik yang stabil, tetapi juga perkembangan pesat dalam aspek kognitif, sosial, emosional, dan moral. Periode ini menandai transisi dari ketergantungan terhadap keluarga menuju keterlibatan yang lebih luas dalam lingkungan sosial, terutama melalui sekolah. Disinilah anak mulai belajar memahami aturan, bekerja sama, mengembangkan identitas diri, serta membentuk pandangan moral dan etika. Pemahaman yang mendalam karakteristik perkembangan anak usia sekolah menjadi sangat penting dalam proses tumbuh kembang anak, orang tua, guru, dan tenaga kependidikan. Kegagalan dalam mengenali tahap perkembangan ini dapat berujung pada penerapan pola asuh atau strategi pembelajaran yang tidak sesuai, yang pada akhirnya bisa menghambat potensi optimal anak. Berbagai teori perkembangan klasik seperti yang dikemukakan oleh Jean Piaget, kognitif, Erik Erikson, psikososial, dan Lauren Kuhn memberikan kerangka ilmiah yang komprehensif dalam menjelaskan dinamika perkembangan anak. Melalui teori ini, kita dapat memahami bagaimana anak berpikir, merasa, bertindak, serta merespon lingkungan sosial di sekitarnya. Dengan demikian, analisis karakteristik perkembangan anak tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga menjadi dasar untuk intervensi pendidikan dan pengasuhan yang efektif dan berkelanjutan. Makalah ini dituntut untuk menggali secara mendalam teori-teori tersebut dan mengaitkannya dengan praktik pendidikan dan pengasuhan yang relevan dalam konteks anak usia sekolah. B. Rumusan masalah. Yang pertama, apa saja karakteristik perkembangan anak usia sekolah menurut berbagai teori perkembangan. Kedua, bagaimana implikasi karakteristik perkembangan tersebut dalam proses pendidikan dan pengasuhan anak usia sekolah. Jadi nggak baca PPT-nya ya? Pertama, menjelaskan karakteristik perkembangan anak usia sekolah berdasarkan teori-teori perkembangan yang relevan. Yang kedua, menganalisis implikasi karakteristik perkembangan anak usia sekolah terhadap pendidikan dan pengasuhan anak usia sekolah. Demikian dari saya serahkan ke moderator. Terima kasih Bu Eli. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasi oleh Ibu Ria April Lestari. Kami persilakan. Ya, saya lanjutkan bab 2 tentang pembahasan karakteristik perkembangan anak usia sekolah menurut teori perkembangan. Pertama, perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Jean Piaget mengklarifikasikan perkembangan kognitif anak usia 7 sampai 11 tahun ke dalam tahap operasional konkret. Pada tahap ini, anak-anak mulai mampu berpikir logis tentang objek konkret, namun belum mampu berpikir abstrak secara penuh. Mereka memahami konsep konservasi bahwa kuantitas tetap sama meskipun bentuk berubah. Klasifikasi dan reversibilitas. Ciri-ciri utama perkembangan kognitif pada tahap ini: konservasi. Anak memahami bahwa air yang dituangkan ke dalam gelas berbeda bentuk tetap memiliki volume yang sama. Klasifikasi.
Anak mampu mengkelompokkan benda berdasarkan kriteria seperti warna, bentuk, dan ukuran. Seriasi. Anak dapat menyusun objek berdasarkan urutan logis, misalnya dari yang terkecil ke yang terbesar. Reversibilitas. Anak memahami bahwa suatu tindakan dapat dibalik. Misalnya, 4 tambah 3 sama dengan 7. Maka 7 dikurang 3 sama dengan 4. Perkembangan 2. Perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Erikson menyebut usia 6 sampai 12 tahun sebagai tahap industri vs inferiority atau kerajinan PS rasa rendah diri. Anak mulai menunjukkan kebutuhan untuk merasa mampu dan berhasil dalam tugas-tugas yang diberikan. Keberhasilan dalam tugas akademik atau sosial akan membentuk rasa percaya diri. Sebaliknya, kegagalan yang tidak ditangani dengan baik bisa menyebabkan rasa rendah diri. Ciri khas perkembangan psikososial. Anak ingin memperoleh pengakuan dari lingkungan atas kemampuannya, mulai membandingkan diri dengan teman sebayanya, menyukai aktivitas yang memberikan hasil nyata, seperti menggambar, menulis, membangun sesuatu. Perkembangan moral menurut Lawrence Kohlberg. Menurut Kohlberg, anak usia sekolah biasanya berada pada tahap konvensional tingkat awal dalam perkembangan moral. Pada tahap ini, perilaku moral didasarkan pada keinginan untuk mendapatkan persetujuan dari orang lain dan menaati aturan. Karakteristik moral anak: berperilaku baik agar mendapat pujian atau diterima oleh kelompok. Taat aturan karena takut dihukum atau karena ingin dianggap sebagai anak baik. Belum mampu membuat keputusan moral berdasarkan prinsip universal atau abstrak. Lagi? Udah. Makasih. Terima kasih Ibu Lia. Selanjutnya dilanjutkan presentasi oleh Ibu Sabria. Kami persilahkan. Baik Ubi, terima kasih Abi. 4. Perkembangan sosial dan emosional. Secara sosial, anak usia sekolah mulai memperluas lingkup interaksinya di luar keluarga. Persahabatan mulai terbentuk berdasarkan kesamaan minat, bukan hanya kedekatan fisik. Emosinya pun lebih stabil dibanding masa sebelumnya, dan mereka mulai belajar mengekspresikan serta mengelola perasaan secara lebih adaptif. Perkembangan sosial mulai memahami dan menghargai perbedaan pendapat, belajar bekerja sama dan mematuhi aturan dalam kelompok, menjalin persahabatan yang lebih stabil dan emosional. Perkembangan emosional mampu mengenali emosi dasar seperti senang, marah, sedih, dan takut. Dapat mengontrol ledakan emosi dengan cara yang lebih matang, sensitif terhadap kritik, sehingga memerlukan pendekatan yang empatik. 5. Perkembangan fisik dan motorik. Pada tahap ini, pertumbuhan fisik akan berlangsung stabil dan proporsional. Koordinasi motorik halus, menulis, menggambar, menggunting, dan kasar, berlari, melompat, bermain bola, berkembang dengan baik. Keseimbangan tubuh, ketangkasan, serta kekuatan otot meningkat secara signifikan. Ciri perkembangan motorik: meningkatnya ketetapan
dan kecepatan gerakan. Anak mulai menunjukkan preferensi aktivitas fisik tertentu, olahraga, menari, dan lain-lain. Mulai memiliki kesadaran akan citra tubuh. Dilanjutin, Abi? Terima kasih Bu Sabria. Sama-sama. Selanjutnya dilanjut untuk presentasi yang B, implikasi karakteristik perkembangan anak oleh Ibu Maya. Kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan atas kesempatannya, moderator. Terus selanjutnya yaitu implikasi karakteristik perkembangan anak usia sekolah terhadap pendidikan dan pengasuhan anak usia sekolah. Di antaranya implikasi terhadap pendidikan itu ada dalam metode pembelajaran, atmosfer belajar, kemudian pendekatan individual. Dalam metode pembelajaran, guru perlu memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak usia sekolah, seperti pembelajaran berbasis permainan, diskusi kelompok, eksperimen langsung, dan aktivitas yang melibatkan gerak fisik. Pembelajaran hendaknya bersifat konkret dan kontekstual sebelum beralih ke konsep yang lebih abstrak. Kemudian dalam atmosfer belajar, implikasinya itu guru perlu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, penuh kasih sayang, dan menghargai keunikan setiap anak. Lingkungan belajar yang kondusif akan mendorong anak mengembangkan seluruh potensinya, baik secara kognitif, sosial, maupun emosional. Kemudian yang ketiga dalam pendekatan individual, setiap anak berkembang dengan cara dan kecepatan yang berbeda. Guru perlu memahami perbedaan ini agar mampu memberikan dukungan dan bimbingan yang sesuai, termasuk dalam mengidentifikasi dan menangani kesulitan belajar seperti disleksia, disgrafia, atau diskalkulia. Kemudian implikasi terhadap pengasuhan, diantaranya itu ada pola asuh yang mendukung, kolaborasi orang tua dan sekolah, kemudian stimulasi dan dukungan. Untuk pola asuh yang mendukung, orang tua sebaiknya menerapkan pola asuh demokratis yang mendorong kemandirian, rasa percaya diri, dan kemampuan bersosialisasi anak. Pola asuh ini terbukti efektif dalam mendukung perkembangan sosial dan emosional anak, bahkan pada keluarga dengan latar belakang pendidikan orang tua yang rendah. Kemudian itu kolaborasi orang tua dan sekolah. Orang tua dan guru perlu bekerja sama dalam memantau perkembangan anak, saling memberikan informasi dan bersama-sama mencari solusi atas permasalahan yang muncul. Lingkungan keluarga yang harmonis dan komunikatif menjadi fondasi penting bagi perkembangan anak. Kemudian stimulasi dan dukungan. Orang tua perlu memberikan stimulasi yang cukup, seperti membacakan buku, bermain bersama, serta memberikan kesempatan anak untuk bereksplorasi dan belajar secara mandiri. Dukungan emosional dan penghargaan atas usaha anak sangat penting untuk membangun rasa percaya diri dalam motivasi belajar. Oke, baik. Selanjutnya mungkin kesimpulannya dalam makalah yang sudah kami buat ini. Masa kanak-kanak pertengahan atau usia sekolah 6-12 tahun merupakan fase krusial dalam perjalanan perkembangan individu. Pada periode ini, anak tidak hanya mengalami pertumbuhan fisik yang stabil, tetapi juga perkembangan pesat dalam aspek kognitif, sosial, emosional, dan moral. Teori-teori perkembangan seperti yang dikemukakan oleh Jean Piaget, Erik Erikson, dan Lawrence Kohlberg menunjukkan bahwa anak usia sekolah mulai mampu berpikir logis secara konkret, membangun rasa percaya diri melalui pencapaian, serta mulai memahami dan menerapkan aturan moral dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik, mungkin itu kesimpulan yang sudah kami bacakan. Kami kembali kepada moderator. Silakan Pak Guru. Terima kasih atas presentasinya dari kelompok 1. Mungkin izin Pak dosen agar lebih menyingkat waktu dilanjut dengan kelompok 2 Pak dosen. Nanti jadi sekalian aja. Ya boleh. Ya boleh, silakan. Boleh silakan. 2 untuk presentasikan. Silakan untuk MC. Martin.
Atau mungkin Bu Dede langsung ambil alih. Nanti untuk operator yang Ya, lanjut. Ya, silakan. Pak Aman. Ya, lagi. Kemudian ada lagi. Satu lagi buat dia. silakan Pak Martin atau Bu Dede untuk MC, untuk moderator. Ya, silakan. Enggak ada nih. Ya udah langsung lah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli halin wa ni'matin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Segala puji bagi Allah, salat dan salam pada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih pada yang kami hormati Pak dosen, Bapak Dr. Misal, dan juga kepada teman-teman. Lanjut saja ke materi yang kedua. Yang pertama akan dibacakan oleh Bu Nur Ayuni. Ada beliau kami persilahkan. Bu Nur Aini. Atau Palaga. Baik. Suara saya tidak terdengar ya? Sudah terdengar Bu Nuraini. Ya, baik. Saya akan membacakan bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama, A. Latar belakang. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang pasti terjadi pada manusia dan terus berlangsung hingga dewasa. Pertumbuhan merupakan perubahan yang terjadi secara kuantitatif yang meliputi peningkatan ukuran dan struktur. Pertumbuhan adalah berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah, ukuran, atau dimensi tingkat sel organ maupun individu yang bisa diukur dengan berat, ukuran panjang, umur, tulang, dan keseimbangan metabolik. Pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya jumlah sel tubuh suatu organisme yang disertai irreversibel, tidak dapat kembali pada keadaan semula. Pertumbuhan lebih bersifat kuantitatif, di mana suatu organisme yang kecil menjadi lebih besar seiring dengan pertambahan waktu. Sedangkan perkembangan adalah bertambah kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan. Perkembangan menyangkut adanya proses pematangan sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang dengan menurut
caranya sehingga dapat memenuhi fungsinya. Sitorus 2012. Dalam proses mencapai dewasa, anak harus melalui tahap tumbuh kembang termasuk tahap remaja. Remaja berasal dari kata Latin adolescens yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolescens mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Remaja memiliki tempat di antara anak-anak dan orang tua karena sudah tidak termasuk golongan anak, tetapi belum berada dalam golongan dewasa atau tua. Di masa ini, banyak terjadi perubahan dalam diri anak. Perubahan tersebut dalam bentuk pertumbuhan dan perkembangan, baik berupa pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, sosial, dan psikologis. Semua perubahan yang terjadi tersebut diiringi dengan tugas-tugas perkembangan agar segala perkembangan dapat optimal dan membawa kebaikan kepada diri kita ketika dewasa. Hal ini tentunya memerlukan partisipasi dari berbagai pihak selain diri remaja itu sendiri. Orang tua, sekolah, dan masyarakat juga memiliki peran yang penting dalam mengoptimalkan perkembangan remaja. Tugas perkembangan remaja menurut Figers sangat erat kaitannya dengan fungsi belajar. Dalam hal ini, Figers menyatakan bahwa tugas perkembangan harus dipelajari, dijalani, dan dikuasai oleh setiap individu. Tugas-tugas ini dikaitkan dengan fungsi belajar karena pada hakikatnya perkembangan pada kehidupan manusia dipandang sebagai upaya mempelajari norma kehidupan dan budaya masyarakat agar ia mampu melakukan penyesuaian diri dengan baik dalam kehidupan nyata. Pendidikan sebagai wadah homonisasi dan humanisasi tentunya harus mendukung perkembangan anak. Oleh karena itu, pendidik perlu mengetahui perkembangan dan tugas-tugas perkembangan remaja peserta didik agar dapat membantu memaksimalkan tumbuh kembang anak. Dalam hal ini perlu dilakukan pendidikan praktis melalui organisasi sekolah, pertemuan berkala dengan orang tua atau wali murid, dan pemantapan pendidikan, agama, dan moral baik di dalam maupun di luar sekolah. Bab 2 yaitu pertumbuhan dan perkembangan remaja. Nah, konsep pengertian remaja. Pertumbuhan merupakan perubahan yang terjadi secara kuantitatif yang meliputi peningkatan ukuran dan struktur. Pertumbuhan adalah berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar jumlah ukuran atau dimensi tingkat sel organ maupun individu yang bisa diukur dengan berat, ukuran panjang, umur, tulang, dan keseimbangan metabolik. Pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya jumlah sel tubuh suatu organisme yang disertai bentar, Pak. Pertumbuhan lebih bersifat kuantitatif di mana suatu organisme yang kecil menjadi lebih besar seiring dengan pertumbuhan waktu, sedangkan perkembangan adalah bertambah kemampuan atau skill yang terstruktur dan fungsi tubuh yang kompleks pada pola teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan. Perkembangan menyangkut adanya proses pematangan sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang dengan menurut caranya sehingga dapat memenuhi fungsinya. Ya, langsung saja ya. Silahkan dilanjut, Pak Laga. Pak Laga, silakan.
Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya itu tahap perkembangan remaja. Ada 3 tahap perkembangan remaja dalam rangka penyesuaian diri menuju kedewasaan, yaitu remaja awal, yaitu pada usia 11 sampai 14 tahun, remaja madya usia 15 sampai 17 tahun, dan remaja akhir usia 18 sampai 21 tahun. Yang pertama yaitu remaja awal. Seorang remaja pada tahap ini masih terheran-heran akan perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri dan dorongan-dorongan yang menyertai perubahan itu. Mereka membanggakan pikiran yang baru, cepat tertarik pada lawan jenis, mudah terangsang secara erotik. Kepekaan terhadap ego menyebabkan para remaja awal ini sulit dimengerti oleh orang dewasa. Yang kedua yaitu remaja madya. Pada tahap ini remaja sangat membutuhkan teman-teman. Ia senang kalau banyak teman sebaya yang mengakuinya. Ada kecenderungan narsistik, yaitu mencintai diri sendiri dengan menyukai teman-teman yang sama dengan dirinya. Selain itu, berada dalam kondisi kebingungan karena tidak tahu memilih yang mana peka atau tidak peduli, ramai-ramai atau sendiri, optimis atau pesimis, idealis atau materialis, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu remaja akhir. Tahap ini adalah masa konsolidasi menuju periode dewasa dan ditandai dengan pencapaian 5 hal, yaitu minat yang makin mantap terhadap fungsi-fungsi intelektual, egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang lain, dan dalam pengalaman-pengalaman baru, terbentuknya identitas seksual yang tidak akan berubah lagi, egosentrisme atau terlalu memusatkan perhatian pada diri atau diri sendiri, diganti dengan keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dengan orang lain. Tumbuh dinding yang memisahkan diri pribadinya dan masyarakat. Selanjutnya itu C, karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Yang pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan fisik. Masa remaja merupakan masa transisi perkembangan antara masa anak dan masa dewasa. Dimulai dengan pubertas, ditandai dengan perubahan yang pesat dalam berbagai aspek perkembangan, baik visi maupun psikis. Perubahan fisik yang terjadi pada remaja terlihat pada saat masa pubertas, yaitu meningkatnya tinggi dan berat badan serta kematangan sosial. Di antara perubahan fisik yaitu terbesar pengaruhnya pada perkembangan jiwa remaja adalah pertumbuhan tubuh atau badan menjadi semakin panjang dan tinggi. Selanjutnya, mulai berfungsinya alat-alat reproduksi atau ditandai dengan haid pada wanita dan mimpi basah pada laki-laki, dan tanda-tanda seksual sekunder yang tumbuh. Menurut Mus yang dikutip oleh Sarlito Wirawan, urutan perubahan fisik adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada anak perempuan, pertumbuhan tulang-tulang atau badan menjadi tinggi, anggota badan menjadi panjang. Yang kedua, pertumbuhan payudara. Yang ketiga, pertumbuhan bulu halus. Yang keempat, mencari pertumbuhan ketinggian badan. Yang kelima yaitu pertumbuhan bulu pada kemaluan. Yang kelima, menstruasi atau haid. Yang keenam yaitu tumbuh bulu-bulu ketiak. Selanjutnya itu pada anak laki-laki, pertumbuhan yang pertama itu pertumbuhan tulang-tulang, selanjutnya testis membesar, selanjutnya tumbuhnya bulu kemaluan halus, selanjutnya itu awal perubahan suara, ejakulasi, bulu kemaluan menjadi keriting, selanjutnya pertumbuhan tinggi badan mencapai tingkat maksimum setiap tahunnya. Selanjutnya itu tumbuh rambut-rambut halus di wajah atau kumis atau jenggot. Selanjutnya itu tumbuh bulu ketiak. Dan selanjutnya itu akhir perubahan suara. Selanjutnya itu rambut-rambut di wajah bertambah tebal dan gelap.
Selanjutnya itu tumbuh bulu di dada. Yang kedua yaitu perkembangan psikososial. Teori perkembangan psikososial menurut Erikson menganggap bahwa krisis perkembangan pada masa remaja menghasilkan terbentuknya identitas. Periode remaja awal dimulai dengan awitan pubertas dan berkembangnya stabilitas emosional dan fisik yang relatif pada saat atau ketika hampir lulus dari SMU. Pada saat ini remaja dihadapkan pada krisis identitas kelompok versus persaingan diri. Pada periode selanjutnya, individu berharap untuk mencegah otonomi dari keluarga dan mengembangkan identitas diri sebagai lawan terhadap difungsi peran. Identitas kelompok menjadi sangat penting untuk permulaan pembentukan identitas pribadi. Remaja pada saat awal harus mampu memecahkan masalah tentang hubungan dengan teman sebayanya sebelum mereka mampu menjawab pertanyaan tentang siapa diri mereka dalam kaitannya dengan keluarga dan masyarakat. Yang pertama yaitu identitas kelompok. Selama tahap remaja awal, tekanan atau memiliki suatu kelompok semakin kuat. Remaja menganggap bahwa memiliki kelompok adalah hal yang penting karena mereka merasa menjadi bagian dari kelompok dan kelompok dapat memberi mereka status. Ketika remaja mulai mencocokkan cara dan minat berpenampilan, gaya mereka segera berubah. Bukti penyesuaian diri remaja terhadap kelompok teman sebaya dan ketidakcocokan dengan kelompok orang dewasa memberi kerangka pilihan bagi remaja sehingga mereka dapat memerankan penonjolan diri mereka sendiri sementara menolak identitas dari generasi orang tuanya. Yang B yaitu identitas individual. Pada tahap pencarian ini, remaja mempertimbangkan hubungan mereka dengan perkembangan antara diri mereka sendiri dengan orang lain di masa lalu, seperti halnya arah dan tujuan mereka harap mampu dilakukan di masa yang akan datang. Proses perkembangan identitas pribadi merupakan proses memakan waktu yang penuh dengan periode kebingungan, depresi, dan keputusasaan. Penentuan identitas dan bagiannya di dunia merupakan hal yang penting dan suatu yang menakutkan bagi remaja. Namun demikian, jika setelah setahap demi setahap digantikan dan diletakkan pada tempat yang sesuai, identitas dan posisi positif pada akhirnya akan muncul dari kebingungan. Yang ketiga yaitu identitas peran seksual. Masa remaja merupakan masa konsolidasi identitas peran seksual. Selama masa remaja awal, kelompok teman sebaya mulai mengkomunikasikan beberapa pengharapan terhadap hubungan heteroseksual dan bersama dengan kemajuan perkembangan. Remaja dihadapkan pada pengharapan terhadap perilaku dan peran seksual yang matang, yang baik dari teman sebaya maupun orang dewasa. Pengharapan seperti ini berada di setiap budaya, antara daerah geografis dan di antara kelompok sosioekonomis. Yang kedua yaitu emosionalitas. Remaja lebih mampu mengendalikan emosinya pada masa remaja akhir. Mereka mampu menghadapi masalah dengan tenang dan rasional. Dan walaupun masih mengalami periode depresi, perasaan mereka lebih kuat dan mulai menunjukkan emosi yang lebih matang pada saat remaja akhir. Sementara remaja awal bereaksi cepat dan emosional. Remaja akhir dapat mengendalikan emosinya sampai waktu dan tempat untuk mengendalikan emosinya, sampai waktu dan tempat untuk mengapresiasikan dirinya dan diterima masyarakat. Mereka masih tetap mengalami peningkatan emosi, dan jika emosi itu diperhatikan, perilaku mereka menggambarkan perasaan tidak aman, ketegangan, dan kebimbangan. Gantiin Pak. Yang kedua, Ya. Oke. Nomor 3, perkembangan kognitif. Menurut Piaget,
yang dikutip oleh Wong, remaja tidak lagi dibatasi dengan kenyataan dan aktual, yang merupakan ciri periode berpikir konkret. Yang keempat, perkembangan moral. Yang dikutip oleh Wong, masa remaja akhir dicirikan dengan suatu pertanyaan serius mengenai nilai moral dan individu. Yang kelima, perkembangan spiritual. Perkembangan spiritual membandingkan agama mereka dengan orang lain dapat menyebabkan mereka mempertanyakan kepercayaan mereka sendiri, tapi pada akhirnya menghasilkan perumusan dan penguatan spiritual mereka. Wong 2009. Yang keenam, perkembangan sosial. Remaja ingin dewasa dan ingin bebas dari kendali orang tua, tetapi mereka takut ketika mereka mencoba untuk memahami tanggung jawab yang terkait dengan kemandirian. Wong 2009. Perkembangan sosial meliputi 1. Hubungan dengan orang tua, yang kedua hubungan dengan teman sebaya, yang B, tugas perkembangan remaja. Menurut Robert dalam buku Psikologi Perkembangan karya Harlock menyatakan bahwa tugas perkembangan adalah tugas yang muncul pada saat atau sekitar satu periode tertentu dari kehidupan individu, yang jika berhasil akan menimbulkan rasa bahagia dan membawa ke arah keberhasilan dalam melaksanakan tugas berikutnya. Menurut Harlock, tugas perkembangan remaja meliputi 1. Mencapai hubungan baru dan lebih matang dengan teman sebaya, baik pria maupun wanita. 2. Mencapai peran sosial pria dan wanita. 3. Menerima keadaan fisik. 4. Mengharapkan dan mencapai perilaku sosial bertanggung jawab. Dan 5. Mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang-orang dewasa. Yang 6. Persiapan karir ekonomi. Yang 7. Persiapan perkawinan dan keluarga. Yang 8. Peroleh perangkat nilai dan sistem etis sebagai pegangan untuk berperilaku mengembangkan ideologi. Yang terakhir, 5. Implikasi tugas perkembangan dalam pendidikan. Bila individu telah mencapai kematangan, siap untuk mencapai tahap tugas tertentu yang sesuai dengan tuntutan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa saat untuk mengajar individu yang bersangkutan telah tiba. Dogma Dinata 2001. Beberapa usaha yang perlu dilakukan dalam penyelenggaraan pendidikan sehubungan dengan minat dan kemajuan remaja yang dikaitkan dengan kehidupan terlain. 1. Bimbingan karir. Yang kedua, memberikan latihan-latihan praktis. Yang ketiga, penyusunan kurikulum. Yang keempat, keberhasilan dalam memilih pasangan. Yang kelima, pendidikan tentang nilai kehidupan. Dan yang keenam, memberi kesempatan membantu memfasilitasi. Selanjutnya, penutup pada Bu Dede, kami persilakan. Baik, kesimpulan, remaja berasal dari kata Latin, adolescens, yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolescens mempunyai arti yang lebih luas lagi, yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Ada 3 tahap perkembangan remaja dalam rangka penyesuaian dari menuju kedewasaan, yaitu remaja awal usia 11-14 tahun, remaja madya usia 15-17 tahun, dan remaja akhir usia 18-21 tahun. Perkembangan remaja meliputi pertumbuhan dan perkembangan fisik, perkembangan psikososial, perkembangan kognitif, perkembangan moral, perkembangan spiritual, perkembangan sosial. Tugas perkembangan remaja adalah tugas pada masa remaja yang diharapkan dapat dicapai sebagai bentuk kematangan pada periode tersebut. Tugas perkembangan ini penting bagi pendidik karena membantu memperjelas tujuan yang akan dicapai sekolah. Pendidikan dapat dimengerti sebagai usaha masyarakat, meliputi sekolah dalam membantu individu mencapai tugas-tugas perkembangan tertentu. Konsep ini dapat dipergunakan sebagai pedoman waktu untuk melaksanakan usaha-usaha pendidikan. Demikian kesimpulan dari presentasi kelompok kami kembalikan ke moderator. Terima kasih pada teman-teman yang telah mempresentasikannya. Nanti setelah ini kita sesi tanya jawab untuk kelompok 1 dan 2 sekaligus. Sebelum itu kami ada puisi. Bilang cakep ya, jangan bilang jelek. Hari Jumat keren. Tumis sedikit buat arisan. Mas kami kurang berkenan. Hari senja,
Hujan turun. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Thank you very much. Ada pertanyaan. Kami persilakan untuk Bapak dosen kita untuk menambahkan dari para makalah yang tadi didiskusikan, baik makalah 1 maupun makalah 2. Pada Bapak dosen kita kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Ali Imron ya dan teman-teman semuanya. Luar biasa sekali ya, udah semester 6. Artinya dari sisi presentasi sudah cukup bagus ya. Karena memang mungkin dari sisi tampilan slide-nya gitu ya. Kemudian mungkin memang ini kekurangan di Google Meet itu dia nggak bisa full screen gitu. Jadi agak kurang nyaman dilihatnya. Jadi nanti desainnya itu kayak itu jadi kelihatan gitu ya. Jadi termasuk juga tadi mungkin kalau perbaikan pertama yang kelihatan dulu ya dari sisi slide-nya gitu ya. Itu sebenarnya udah cukup bagus, cuma mungkin nanti masih ada beberapa tadi yang tulisan-tulisan yang istilahnya itu pindahan dari Microsoft Word gitu ya, itu nanti diperbaiki ya. Jadi the power of point itu penting ya, artinya dalam satu slide itu dia tidak lebih dari 5 baris ya, dan itu sebenarnya bukan baris, dia lebih kepada pointer, skema, tabel gitu ya. Dan bukan animasi ya, tapi simbol-simbol yang memang lebih memudahkan. Nah, sedangkan nanti presenter itu dia akan menjelaskan secara lebih detail ya. Itu nanti dari sisi presentasinya ya. Kemudian tadi pembawaan juga sebenarnya ya cukup bagus juga, walaupun sebenarnya lebih bagus kalau umpamanya kita istilahnya itu menguasai materinya, kemudian mengembangkan dari yang ada gitu ya. Nah, itu akan lebih bagus lagi ya, termasuk juga nanti pembagiannya untuk masing-masing presentasi itu cukup menjadi hal yang menarik. Baik, oke, merujuk kepada tadi materi saya ya, juga terkait dengan perkembangan dari peserta didik, terutama beberapa teori yang berkembang ya, misalnya ada Albert Bandura ketika bicara tentang reward and punishment, dan juga bagaimana lingkungan itu memberikan stimulus terhadap perkembangan ya dari perkembangan peserta didik. Ini ada yang mau komentar dulu nih Pak Nasiruddin, gimana, waktunya udah habis ya? Iya Ustaz, bentar aja ini. Mau bertanya nih Ustaz. Oke, boleh silakan. Semua teori perkembangan yang ada itu kan udah agak lama dikemukakan ya Ustaz. Lalu secara realitas terjadi pergeseran psikososial di sekolah-sekolahan. Dulu puluhan apa bahasanya ya, interaksi itu mungkin terbatas lah, beda dengan zaman sekarang. Bahkan bahwa anak-anak SD pun hal-hal yang tidak seharusnya misalnya. Pertanyaannya, dengan realitas yang ada dulu dan sekarang, sedangkan teori ini pakai itu adalah teori dulu, apakah teori itu masih masih relevan dengan kondisi realitas saat ini, di mana secara psikososial anak-anak yang didik itu berbeda dengan anak didik yang dulu secara psikososial. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nasiruddin, luar biasa sekali ya pertanyaannya. Ini menarik nih. Pertama saya ingatkan dulu dengan teori terkait dengan epistemologi ya. Dalam epistemologi kita mengenal ada hipotesis atau preposisi ya. Dari preposisi itu kemudian dikaji menjadi sebuah misalnya itu sebuah teori ya. Nah, teori itu kemudian dikembangkan lagi ya, diuji secara terus-menerus menjadi sebuah disiplin ilmu atau sub dari disiplin ilmu. Nah, ketika bicara tentang perkembangan dari sebuah pengetahuan kemudian menjadi preposisi atau aksioma, kemudian menjadi sebuah teori, maka yang disebut dengan teori itu adalah hasil dari pengamatan secara mendalam tentang sebuah fenomena yang memang terbukti kebenarannya.
Nah, kemudian memang ada beberapa teori yang sifatnya itu sudah tidak relevan, ya. Tetapi beberapa teori dia tetap relevan karena memang muncul dari kajian mendalam terkait dengan fenomena, ya, fakta, realita, dan juga preposisi yang sudah dibuktikan secara terus-menerus, ya. Sehingga kemudian saya boleh mengatakan bahwa teori adalah pengetahuan yang telah diuji kebenarannya. Nah, kemudian apakah teori tadi itu akan relevan selamanya? Tentu saja sebagai sebuah tahapan menuju ilmu, dia tidak dalam artian itu tidak selamanya relevan. Tapi dalam konteks perkembangan dari peserta didik atau teori-teori tentang perkembangan, ya, manusia ini kita lihat masih cukup relevan, ya, masih relevan. Kenapa? Karena kalau kita lihat teori-teori yang dimukakan itu sifatnya lebih general, ya, lebih general, dan itu pun misalnya tadi William Crane misalnya itu tahun 2007. Kalau kita perlu lihat, kalau kita lihat dari sisi sistem sosial bahwa 2007 di USA sana, di Western sana, itu sama dengan 2017 bahkan 2020 yang ada di Indonesia. Artinya teorinya pun dia masih relevan karena terkait dengan misalnya tadi tentang stimulus dan juga respon, kemudian juga reward and punishment, kemudian juga lingkungannya. Nah, itu menjadi hal yang menarik gitu ya. Ada beberapa tambahan terutama, ya, mungkin itu masuknya bukan ke sebuah bukan sampai ke teori tapi sub dari sebuah teori, ya, variabel-variabel yang ada di sebuah teori. Misalnya lingkungan. Ketika bicara tentang lingkungan, kalau 2007 itu ya sudah berkembang namanya cyber community, ya, atau masyarakat cyber, masyarakat digital. Itu pasti sudah dibicarakan di situ. Nah, sekarang mungkin kalau di Indonesia mungkin bisa lebih kita kembangkan bahwa yang namanya interaksi sosial itu bukan hanya di dunia nyata tetapi juga di dunia maya. Nah, sebagai sebuah analogi atau analoginya adalah kalau kita lihat, ya, dalam arti teori-teori yang ada di dalam Al-Quran, ya, di dalam hadis, kemudian di dalam Islam, ada beberapa yang memang aksioma-aksioma atau istilah-istilah, ya, atau teori-teori yang digunakan di dalam itu memang sifatnya itu umum. Sehingga kemudian dia akan relevan fi kulli zaman wal makan. Bicara tentang Islam, Islam melihat manusia, Islam melihat kebutuhan manusia, Islam melihat lingkungan, Islam melihat bagaimana pengaruh dari misalnya sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Nah, itu dia sama, hanya memang ada beberapa perubahan yang perlu diperbaiki, ya. Secara umum bahwa teori itu bisa relevan dan bisa jadi sudah usang. Seperti saya sebutkan, misalnya teori tentang tabula rasa misalnya itu sudah usang. Karena tidak sesuai dengan keyakinan kita sebagai kullu mauludin yuladu ala fitrah, di makna fitrah di situ, ya. Jadi bukan anak itu bukan kertas yang kosong, tapi dia punya potensi, dia punya fitrah yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian terkait dengan teori-teori tentang pengembangan atau tentang perkembangan dari peserta didik, kalau kita lihat justru saat ini dia masih relevan. Kenapa? Karena term-termnya, ya, materi-materi atau konten, ya, teori yang digunakan di dalamnya itu atau subteorinya itu dia sifatnya itu adalah general dan tidak kepada sub yang lebih, istilahnya itu dia lebih kepada konten dan juga isi utama dari teorinya. Nanti kita bisa boleh lihat, misalnya tadi ada teorinya misalnya tadi yang pertama itu ada Albert Bandura, kemudian juga ada lagi siapa lagi yang dari Rusia itu, ya. Di sini ada misalnya ada Ivan Pavlov misalnya gitu, ya. Misalnya Sinner misalnya. Sinner itu ketika bicara tentang stimulus, kemudian juga reward and punishment, itu sampai sekarang masih berlaku, ya. Demikian juga ketika Ivan Pavlov bicara tentang stimulus respon, kemudian juga behaviorism. Behaviorism ini beberapa ada pengembangan, ya, dari mulai classical conditioning, ya, yang behaviorism itu sekarang menjadi bagaimana bukan lagi tapi lebih ke modern conditioning. Nah, ini nanti dipengaruhi dan dia akan terus berkembang, gitu, ya. Sama juga misalnya modelingnya Albert Bandura ini kan sebenarnya udah dari dulu, ya, bahwasanya perkembangan manusia itu, ya, merupakan hasil interaksi antara faktor hereditas dan lingkungan.
Ya, contohnya suatu pembelajaran itu bisa diperoleh dari yang namanya mencontoh suatu tindakan, baik dalam bentuk modifikasi, inovasi, ataupun imitasi. Nah, kemudian juga ada teori determinisme resiprokal, di mana lingkungan itu akan membentuk perilaku dan sebaliknya, perilaku itu juga akan membentuk lingkungan. Ya, nah teori-teorinya dari mulai Albert Bandura, kemudian juga Sinner, kemudian juga Ivan Pavlov, kemudian Heinz Warner juga, dan Kaplan juga, dia bicara tentang teori yang kemudian sifatnya itu dia memang hasil dari kajian sehingga bisa mendalam. Ada beberapa yang memang tidak relevan, misalnya ketika dia di Indonesia misalnya gitu ya, ada beberapa, tapi itu hanya sub dari teori yang memang mungkin pembagian-pembagian tertentu saja, tidak keseluruhan karena memang hasilnya itu mendalam. Misalnya begini, teorinya Kaplan misalnya, dia mengatakan bahwa prinsip dari ontogenik ya harus merupakan dasar perbandingan pola perkembangan di berbagai wilayah. Jadi organisme itu, ya seseorang itu, tadi saya katakan itu, dia akan sangat dipengaruhi oleh wilayahnya. Misalnya tadi orang yang tinggal di Jakarta, di Jabodetabek, beda dengan yang tinggal di Cianjur, di Bandung, di Garut Selatan, mungkin di Semarang sana, atau mungkin di Sulawesi, Kalimantan. Nah, jadi teori-teori yang memang tadi bukan sekadar ide gagasan, bukan sekadar istilahnya itu ide gagasan, atau bukan sekadar yang disebutnya itu ya dengan sebuah hanya penyampaian lah gitu ya, tapi dia memang teori itu, yang namanya teori itu hasil kajian secara mendalam terhadap sebuah fenomena yang kemudian dibuktikan menjadi sebuah hipotesis atau aksioma atau preposisi menjadi sebuah teori. Nah gitu ya. Oh, ada Pak Hendra, siapa lagi nih? Itu Pak Nasyuddin ya. Jadi jawabannya ya ada yang relevan, ada yang tidak relevan. Relevan dari sisi waktu, ada juga relevan dari sisi wilayah. Silakan. Siapa silakan nih, Pak Tito atau Pak Nasyuddin lagi? Pak Hendra. Oke, Pak Tito ada yang mau disampaikan? Ya, baik, Pak, mungkin tambahan dari Pak Nasir betul juga. Bagaimana cara mengatasi masalah-masalah yang sekarang ini kan berbeda dengan yang dulu. Apalagi kultur budaya sekarang itu sudah berbeda jauh dengan anak-anak kita sebelumnya. Yang permasalahan sekarang ini kan kita kesulitan untuk mengatasi anak-anak kita atau anak didik kita dalam menjaga kepribadian yang baik atau kedisiplinan, seperti bagaimana cara kita selama ini mendidik anak, sudah berusaha dengan cara metode teori yang sudah diberikan hasil pembelajaran, kita coba terapkan, ternyata tidak maksimal karena anak-anak sekarang ini terpengaruh dengan adanya seperti teknologi. Jadi bagaimana cara mengatasinya, metode apa yang konkret untuk mengatasi kenakalan remaja dengan adanya teknologi yang berkembang saat ini. Seperti kan sulitnya menjaga anak didik ini, yaitu seperti menggunakan handphone, ya kan. Kadang-kadang bagaimana mengatasi agar mereka tidak kecanduan ML atau game online. Itu metode apa yang konkret yang harus kita lakukan agar dapat anak tersebut bisa menghindari hal-hal seperti itu. Mungkin itu aja. Terima kasih Pak dosen. Oke, terima kasih Pak Hendra ya. Jadi betul ya, bagaimana nih mendidik anak itu di era digital. Ya, makanya kita perlu belajar tentang teori dari perkembangan peserta didik ya. Nah jawabannya kalau bagaimana, jawabannya itu dua ya. Jawaban pertama adalah secara normatif ya, bahwasanya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, itu teorinya. Prakteknya adalah misalnya kita baca bukunya At-Tarbiyah atau Tarbiyatul Islamiyah fil Islam atau Tarbiyah fil Islam, misalnya Muhammad Nasi Ulwan. Kita lihat buku beliau ditulis ya beberapa puluh tahun yang lalu gitu ya, ketika internet itu belum ada, tapi tetap bisa dibaca sampai hari ini, dan juga teori-teorinya itu juga bisa berkembang. Artinya dia tetap relevan. Berarti maknanya perlu kita pahami bagian-bagian tertentu dari pendidikan ini yang memang dia tidak berubah.
ada bagian lain yang berubah. Ini penting ya. Jadi kita tidak terjebak kepada sesuatu, oh sekarang kan sudah berubah, sudah beda. Iya, beberapa dimensi dalam pendidikan ini berubah berbeda, terutama pendidikan anak ya. Tapi di sisi lain manusia itu dari dulu juga tetap sama, memiliki tadi fitrah, memiliki juga karakter. Ya nakalnya misalnya lah, kalau kita nakal gitu ya, anak sekarang godaannya dengan anak dulu ya orang bilang mungkin ya agak beda, tapi sebenarnya ya perbedaannya itu adalah di media sosial. Berarti kita lebih melihat bagaimana dosen dipotong dosen. Jadi untuk penanganannya lebih sulit. Jadi ketika zaman dulu kan bermain yang kita terlihat dengan misalkan di suatu tempat. Ketika anak itu pulang di luar dari jam yang harus pulang, itu kita bisa susul kan. Nah, tapi ketika sekarang ini zamannya teknologi, menggunakan handphone dan kita tidak tahu apa yang dia lakukan di handphone itu sehingga dia sampai lupa waktu, ya kan, sehingga menjaga kesehatannya pun untuk dirinya sulit gitu kan. Nah mungkin itu Pak. Ya, jadi mungkin itu berbeda Pak dosen. Untuk penanganannya ini ada metode konkretnya seperti apa untuk referensi kita atau pegangan kita di sekarang ini gitu. Karena banyak yang menurut saya belum banyak berhasil juga, apalagi di lingkungan kita ini, lingkungan kita yang punya budaya-budaya yang memang daerah-daerah perkampungan gitu kan, nggak seperti yang di luar sana di kota mungkin karena padat belajarnya mungkin mereka juga tidak sempat untuk menggunakan alat-alat teknologi secara masif. Jadi mungkin di daerah kita yang agak sulit untuk menangani ini, terutama di sekolah-sekolah. Karena sekolah-sekolah kita kan ini pantauan dari pengawas-pengawas ini kan kurang Pak, apalagi kita juga menangani kita menjalankan sekolah-sekolah swasta, jadi kesulitan alat-alat pendukungnya. Mungkin itu aja Pak dosen. Oke, baik, terima kasih. Ada dua sebenarnya ya. Yang pertama itu adalah dari sisi kalau sudah dewasa itu berarti adalah komitmen. Ya, artinya komitmen perjanjian antara anak dengan orang tua. Ya, ini berarti di rumah. Kemudian nanti anak dengan sekolah itu di sekolahan. Ini penting gitu ya. Dan ketika bicara tentang istilahnya itu tadi ketika sudah dewasa berarti ada komitmen. Sebelumnya adalah kenapa anak itu kemudian misalnya kalau kita sebut kecanduan game online misalnya, itu kan pasti ada sebabnya. Nah, dalam konteks teori perkembangan anak didik ini kita akan melihat kenapa ya bisa jadi betul tadi sebabnya itu adalah karena komitmen dengan orang tuanya, atau mungkin tadi orang tuanya itu sibuk gitu ya, orang tuanya itu terlalu sayang, orang tuanya itu tidak, intinya itu dalam mendidik sesuai aturan itu kurang paham gitu ya. Nah, sehingga kemudian akhirnya terlanjur ke bawah, anaknya itu suka main game online, ya kemudian sekolahnya juga ketika orang tua memilih sekolah juga mungkin tidak memperhatikan lingkungannya. Bahkan tadi saya katakan ketika kita membeli rumah pun, itu kita bukan hanya membeli rumah, tapi kita membeli lingkungan. Jadi kalau lebih saya lihat justru banyak hal yang tidak berubah terutama dalam konteks pendidikan ini ya, tapi kemudian kita terjebak kepada sesuatu yang ya udah gimana nih handphone, kemudian game online ya, teknologi gimana, lingkungan. Jadi berarti tadi salah satu teori yang tadi mengatakan tentang perkembangan lingkungan berarti betul bahwa lingkungan itu sangat mempengaruhi, dan lingkungan yang paling dekat itu adalah orang tua. Sehingga kita boleh cek nih, kita boleh uji coba, kita boleh lihat bagaimana seorang tua ya, suami istri itu yang kemudian komitmen dari awal, misalnya mengenalkan misalnya gadget itu kepada anak itu di usia berapa, kemudian ada perjanjian kesepakatan memakainya mungkin hari apa atau jam berapa. Nah, itu menjadi hal yang penting. Kalau saya lihat, punten bisa mohon, bukan ini karena tadi pinggiran, sebenarnya tidak ya. Mungkin kalau pinggiran itu yang itu mungkin karena tadi komitmen, karena ada yang sibuk bekerja, sibuk cari uang, atau mungkin kurang memahami dari mengajarkan anak, sehingga ya udahlah anak nangis itu dikasih HP, akhirnya jadi menjadi habit, menjadi kebiasaan. Itulah tadi yang disebut dengan respon dengan stimulus ya. Responnya ketika dikasih handphone kemudian senang, ketika dilarang dia kemudian nangis, ibunya janganlah, kasihan daripada nangis kayak gitu. Nah, ini komitmen terhadap pendidikan terutama lingkungan dalam orang tua itu menjadi penting ya. Jadi ada yang sifatnya memang antisipasi, berarti dari awal, dari mulai dia usia 1 tahun 2 tahun itu kita
boleh ajarkan, ya kita kasih pemahaman itu kan orang tua berarti. Nah di sekolahan juga sama, ya di sekolah guru itu kan juga adalah orang tua. Jadi ada komitmen ketika sudah dewasa, oke, komitmennya apa, dan penyadaran secara terus menerus kalau menurut saya itu. Mas, Pak dosen, ini kita membahasnya yang makalah kedua, pertumbuhan dan perkembangan remajanya. Yang remaja, kalau untuk usia 6-12 tahun ini ya ngasih pengalaman kita ya di sekolah ini kan ini hitungan usia MI atau Masih SD ya kan. ya. Ini masih mudah ditangani. Ini yang saya maksud ini pertumbuhan perkembangan yang remaja. Ya, terima kasih Pak dosen. Iya betul. Justru kan tadi ketika kita bicara tentang pertumbuhan itu kan tidak bisa ketika tiba-tiba kemudian langsung ke remaja gitu ya. Nah, jadi kan tadi ada dua. Ketika oke lah yang dihadapi kita remaja, bagaimana solusinya nih gitu kan ya. Nah, bagaimana solusinya? Kalau tadi solusi integral itu kan sebenarnya dari awal, ya, dari SD, dari MI itu diarahkan. Jadi pendidikan itu kan berkelanjutan. Ya betul, memang cukup berat ketika tiba-tiba kita ngajar di SMP, Potong lagi kemudian Pak dosen, teknologi ini datangnya ini belum lama kan, untuk teknologi sekarang ini untuk handphone Android ini kan, gitu. Betul. Jadi tiba-tiba di remaja dia menggunakan itu, gitu. Nah, Iya gitu, betul, Pak. bahkan sebenarnya bukan kalau penggunaan Android itu dia sebenarnya bukan hanya remaja ya, orang tua juga, yang pemuda remaja dewasa sekarang juga memang kecanduan semuanya seperti itu. Nah tapi justru karena kita bicaranya adalah remaja, anak SMP, berarti ya penyadaran, edukasi, dan juga komitmen. Misalnya tadi di sekolahan misalnya ada beberapa yang tidak boleh mengizinkan HP. Ada juga teman kemarin itu mengizinkan handphone itu hanya untuk mata pelajaran tertentu, satu kelompok misalnya 2 orang misalnya. Itu kan bagian dari edukasi ya. Kalau kita kan memang lebih kepada ya prosesnya, sistemnya kita bangun gitu ya. Karena kenapa? Karena remaja ini kan betul-betul masa-masa yang paling tadi kan, masing-masing mencari jati diri, kemudian juga istilahnya itu bingung dengan keadaannya. Nah, itu perlu penyadaran. Itulah tugas dari Ya, jadi dipotong lagi Pak dosen, jadi baik, jadi pemerintah ini juga harus hadir ya, harus bikin peraturan yang pasti atau yang dimasukin pesantren aja Pak Indra. Ya. Enggak di pendidikan ini juga harus dimasukkan, pemerintah juga harus hadir, harus ditekankan. Jadi wajib tidak menggunakan handphone gitu. Tapi harus nasional gitu, jangan Jawa Barat aja kan. Jawa Barat juga udah bagus ya. Ini KDM ini kan juga menyarankan tidak boleh pegang handphone atau tidak di sekolah. Makanya baru-baru ini, jadi harus nasional, jadi semuanya mengikuti. Betul. Ya, kalau saya sih sebenarnya ini ya bukan tidak boleh ya. Kenapa? Karena dalam proses pembelajaran digital sekarang, ya itu juga kayaknya nggak bisa juga kalau nggak bisa tidak menggunakan istilahnya itu elektronik, semisal internet gitu ya. Itu kalau menurut saya juga tidak setuju 100% ketika istilahnya itu di sekolah itu nggak boleh bawa handphone. Ya pada mata pelajaran tertentu itu membutuhkan gitu ya. Makanya tadi ada satu sekolah di Bogor sini yang dia nggak boleh handphone pakai, tapi pada hari-hari tertentu mata pelajaran tertentu itu diperbolehkan. Jadi kalau saya secara pribadi tidak setuju ketika harus betul-betul tidak boleh sama sekali gitu. Kenapa? Karena kalau menurut saya itu bukan menghindari, tetapi memanage, mengelola, mengatur, membuat komitmen dengan anak. Itu kan banyak tuh sekolah ketika bawa handphone kemudian diletakkan misalnya diletakkan di kantor gitu kan ya. Nanti ketika mata pelajaran tertentu, misalnya kita kan butuh pelajaran-pelajaran yang sifatnya itu ya sifatnya tuh up to date dan pengetahuan itu cukup banyak gitu. Menurut saya enggak sih, saya pribadi gitu ya, enggak setuju juga kalau istilahnya tuh ya ini kan pemikiran gitu ya, enggak setuju kalau kenapa justru nanti malah sama mirip seperti di pesantren. Beberapa pesantren tidak membolehkan, walaupun biasa hari Ahad itu atau pas liburan itu boleh. Tapi ketika tidak diperbolehkan, justru mereka itu istilahnya itu liar gitu ya, liar sepuas-puasnya gitu. Tapi kalau saya tidak anti dengan teknologi, kemudian juga ya kita komitmen sih. Tadi komitmen misalnya hari tertentu nggak boleh bawa handphone, tapi pada mata pelajaran misalnya IT, kemudian juga mata pelajaran tertentu, yaitu untuk diskusi dan lain sebagainya, kecuali ya mungkin tadi bukan bawa handphone, tapi di kelas itu menyediakan satu
misalnya itu jaringan internet, kemudian ada layar gitu yang bisa, intinya itu anak-anak itu mendapatkan informasi. Itu menurut saya justru penting daripada melarang sama sekali. Paham Pak dosen. Ya, jadi memang negara ini harus hadir. Jadi ketika nanti orang tua muridnya itu komplain kepada kita waktu mengajar tidak boleh handphone, ketika ada surat edaran itu bisa digunakan ketika ada pelajar-pelajar tertentu, itu juga harus diberikan edaran itu. Jadi kita bisa menjawabnya gitu di sekolah, gitu Pak dosen. Iya, Bagaimana betul. kita mendorong pemerintah untuk membuat peraturan yang itu? Ya betul sistemnya Pak. Ini Pak dosen berikan masukan luar biasa bagus buat saya juga, alhamdulillah. Karena kebetulan di sekolah kami ini kan kepala sekolahnya ini kan membuat peraturan yang memang tidak ada peraturan yang benar, maksudnya yang dari pemerintah gitu. Jadi ketika ada orang tua komplain ya kita jawabnya bingung gitu kan, karena kita nggak ada, cuma sekedar lisan gitu. Iya betul, gitu. artinya ya kalau pemerintah ya memang betul harus hadir di dunia pendidikan, tapi kemudian memang ada tim ahli di bidang pendidikan, di bidang perkembangan anak, di bidang juga media sosial, di bidang teknologi, agar juga tadi bisa menyeimbangkan gitu. Jadi jangan asal lihat nih misalnya nih ada kebijakan misalnya nggak boleh pakai istilahnya e-book gitu ya, harus pakai buku manual, nggak usah pakai elektronik gitu, nggak usah nulis. Kalau menurut saya sih enggak juga sih gitu ya, enggak juga. Jadi tapi tetap ada pada porsinya lah gitu ya, pada porsinya. Dan kita juga tidak boleh terjebak kepada tadi misalnya ya satu teori yang kemudian itu tadi sebenarnya bukan teori. Kalau tadi misalnya ternyata menulis dengan tangan itu lebih mencerdaskan misalnya, itu sebenarnya bukan teori, itu masih ke aksioma atau preposisi gitu ya. Nah, gitu. Jadi intinya sih ya kita lihatlah beberapa hal yang mungkin memang itu betul, tapi perlu ada perbaikan. Ini kurang tepat nih gitu, karena memang faktanya seperti ini. Jadi inilah ruang diskusi, kayaknya keren nih kalau kita buat ruang diskusi kayaknya nih ya. Ada siapa nih Pak Tito sampai udah diturunkan kembali nih ya tangannya nih. Ada Faris Akbar. Pak Faris Akbar sih jadi saya ingatnya. Assalamualaikum Pak dosen. Assalamualaikum Pak dosen. Silakan Pak Tito dulu. Pak Tito gimana? Siap. nih. Terima kasih banyak Pak dosen. Mohon izin Bapak-bapak dan rekan-rekan semua. Ini sangat luar biasa materi hari ini, memang kayaknya suatu mata kuliah kesenangan. Betul Pak dosen. Tentang peserta didik terutama Pak dosen, karena ini pertanyaan yang minggu kemarin Pak dosen. Karena memang terhalang dengan waktu ataupun waktunya sudah habis. Iya betul. Ini terkait tadi sudah dibicarakan mengenai teori-teori yang memang kita temukan, tapi saat ini fenomena yang kita temukan di lapangan, contohnya pribadi saya gitu kan, untuk peserta didik saat ini yang kemarin saya bicarakan atau pertanyakan ke Pak dosen, bahwa saat ini bagaimana caranya kita ini bisa menangani peserta didik itu dengan baik, terutama kalau pribadi saya untuk tingkat SMK ini kadang-kadang dikatakan bahwa anak-anak SCM ini adalah anak-anak yang kategorinya ya nakal ataupun apa, padahal ketika saya dekati dengan Kolbu, mereka itu malah anak-anak yang luar biasa Pak dosen. Mereka itu hanya hampir 80% itu, kenapa mereka bisa seperti itu, dan juga dipandang mereka itu nakalnya lebih eksistensinya lebih terlihat dibandingkan dengan anak-anak SMA atau anak-anak negeri katakanlah. Mereka itu satu Pak dosen, yang mereka alami itu adalah berkonform, kurangnya perhatian daripada orang tua. Gitu. Jadi ini yang sering saya ngobrol dengan teman-teman. Kalau saya sih dengan mereka itu, katakan mereka itu adalah teman saya Pak dosen. Saya itu bukan guru mereka, tapi teman saya. Luar biasa. Jadi mereka itu bisa curhat ke saya tentang permasalahan-permasalahan yang memang apapun itu masalahnya, yaitu mungkin ini yang sering saya temukan Pak dosen. Bagaimana saya mohon izin untuk arahannya. Bagaimana saya lebih mendekatkan diri kepada mereka, dan ketika memang mereka dengan hal-hal pengecapan mereka bahwa mereka itu adalah peserta didik ini sulit diatur, nakal ataupun apa gitu kan, itu apa yang harus kita lakukan dan bagaimana caranya ketika itu, apakah betul
apakah benar apa yang kita lakukan dengan sentuhan kalbu itu, Pak dosen? Ini yang sering saya temukan dan Terima kasih Pak Tito, luar biasa sekali. Tapi karena waktunya sudah habis, jawaban saya ringkas saja. Ya, kita sama-sama nahnul muslim, kita seorang muslim, coba pelajari tentang bagaimana at-tarbiyah al-islamiyah, narju ilal kitab wa sunnah wa ala khulafaur rasyidin. Jadi coba pelajari kembali, kita belajar sama-sama lagi terkait dengan bagaimana pendidikan di dalam Islam, terutama ya di masa Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang lainnya. Kita tidak bisa mengatakan bahwasanya di mereka itu tidak ada tantangan, tidak. Ya, orang-orang kafir Quraisy, ya orang-orang Persia, orang-orang Yunani, orang-orang Romawi, ya orang-orang Rafidhah, itu juga menurut saya sangat luar biasa gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan dulu itu kan tantangannya cuma sedikit, ini sedikit, tidak. Kalau menurut saya itu karena sesuai dengan kebetulan kita hidup di zaman sekarang ini gitu ya. Jadi berbagai problematika saya yakin sekali is our belief ya, bahwasanya coba farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir. Pertama, pelajari tentang bagaimana pendidikan anak di dalam Islam, bagaimana sirah nabawiyah, bagaimana sirah sahabat mendidik anak gitu ya. And after that we can discuss about our subject insya Allah next week ya. Karena nanti kita jawab Pak Tito, tenang aja ya, karena waktunya udah habis, saya nggak mau zalim juga, ini udah lewat nih ya. Ditunggu banget Pak dosen. Iya, kita jawab nanti, kita diskusi lagi ya. Baik, jazakumullah khairan ala timamikum. Kita tutup dengan hamdalah dan rakabatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dosen. Oke. Terima kasih. Semangat semuanya. Aduh, udah lewat lagi, semangat banget ini ya. Aduh.